teman-teman, kali ini kelompok kami akan membahas tentang salah satu lembaga keuangan internasional, yaitu International Monetary Fund atau IMF. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ani Nugrahani, Dian Indriani, Gita Citra Anastasia, Gita Fitri M. Joy, Rizky Baskara, dan Jeffrin. Dalam pembahasan ini ada 6 poin yang akan dibahas. 1. The IMF at a glance. 2. The origins of the IMF. 3. The IMF's purposes. 4. The IMF's role at a glance. 5. Decision maker of IMF. 6. The IMF's membership. International Monetary Fund atau IMF sering terdengar dalam pemberitaan, tetapi peranan maupun berbagai fungsinya sering pula dipahami secara salah. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan peranan dan fungsi tersebut. Berikut adalah kutipan dari Hochschuler, Direktur Pengelola IMF. Dalam dunia yang terglobalisasi, IMF dengan keanggotaannya yang universal merupakan salah satu titik tolak untuk mempromosikan pertumbuhan dan stabilitas. 1. The IMF at a glance. What is the International Monetary Fund? International Monetary Fund atau IMF adalah salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada 27 September 1945. IMF didirikan untuk membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia. Dengan markas besarnya yang berlokasi di Washington DC, IMF diperintah oleh keanggotaannya yang hampir global terdiri dari 184 negara. IMF merupakan sebuah organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. 2. The origins of the IMF. How IMF was founded? IMF dilahirkan di bulan Juli tahun 1944 pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Ketika Perang Dunia II berakhir, negara-negara sekutu utama mempertimbangkan berbagai rencana untuk membangun kembali ketertiban dalam hubungan moneter internasional. Dan pada konferensi Bretton Woods terbentuklah IMF. Beberapa perwakilan negara merancang suatu piagam atau pasal-pasal perjanjian dari suatu lembaga internasional untuk mengawasi sistem moneter internasional dan mempromosikan penghapusan pembatasan pertukaran valuta asing yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa dan stabilitas nilai tukar. IMF terbentuk di bulan Desember 1945 ketika 29 negara pertama menandatangani pasal-pasal perjanjian itu. 3. The IMF's purposes. Tujuan-tujuan dana moneter internasional adalah yang pertama, untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kolaborasi tentang masalah moneter internasional. Yang kedua, untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional, dan dengan demikian ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan tingkat kesempatan kerja maupun pendapatan real yang tinggi dan pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Yang ketiga, untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib di antara anggota, dan untuk menghindari depresiasi pertukaran yang kompetitif. Yang keempat, untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam rangka menghormati transaksi berjalan antara anggota dan untuk menghapuskan
Pembatasan valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia. Yang kelima, untuk memberikan kepercayaan diri bagi para anggotanya dengan menyediakan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumber daya secara memadai, sehingga mampu memberi kesempatan kepada anggota untuk mengoreksi ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran mereka tanpa mengambil langkah-langkah yang menghambat kemakmuran nasional atau internasional. Yang keenam dan juga yang terakhir, sejalan dengan hal di atas, untuk memperpendek waktu dan mengurangi tingkat ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional para anggota. Semua kebijakan dan keputusan IMF dibuat berdasarkan tujuan-tujuan yang ditentukan dalam perjanjian ini. 4. The IMF's rule at a glance. IMF bertujuan untuk mencegah krisis dalam sistem tersebut dengan mendorong negara-negara supaya melaksanakan kebijakan ekonomi yang baik. Seperti diindikasikan dalam namanya, IMF juga merupakan suatu dana yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. Organisasi ini berusaha untuk mendorong pertumbuhan serta juga kestabilan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan juga dana kepada anggota, dan juga bekerja sama dengan negara berkembang dalam membantu mereka mencapai kestabilan ekonomi, makro, serta juga mengurangi tingkat kemiskinan. 5. Decision maker of IMF. Kekuasaan Dewan Eksekutif untuk melaksanakan tugas IMF merupakan hasil dari pendelegasian oleh Dewan Gubernur yang merupakan lembaga pengawasan tertinggi dari IMF. Dewan Gubernur, di mana semua anggota negara terwakili, adalah kekuasaan tertinggi yang memerintah IMF. Biasanya, Dewan Gubernur tersebut bertemu sekali setahun pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Setiap negara anggota menunjuk seorang gubernur, biasanya Menteri Keuangan negara tersebut, atau Gubernur Bank Sentral negara dan seorang gubernur alternatif. Dewan Gubernur menentukan isu-isu kebijakan utama, tetapi telah mendelegasikan pengambilan keputusan sehari-hari kepada Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif terdiri dari 24 direktur eksekutif, dengan direktur pengelola sebagai ketua. Dewan Eksekutif biasanya bertemu di markas besar organisasi di Washington DC 3 kali seminggu dalam sesi sehari penuh dan bahkan lebih sering kalau diperlukan. 5 pemegang saham terbesar IMF adalah Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, dan Inggris, bersama dengan Cina, Uni Soviet, dan Arab Saudi, memiliki posisi wakil tersendiri di Dewan. Ke-16 direktur eksekutif lainnya dipilih untuk periode 2 tahun oleh sekelompok negara, yang dikenal sebagai konstituensi. 6. The IMF's membership. Tidak semua negara anggota dari IMF ini berdaulat. Artinya, tidak semua negara anggota IMF merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena ada pula negara anggota IMF non-PBB yang merupakan daerah istimewa di bawah kedaulatan negara anggota PBB, yakni Aruba, Korako, Hong Kong, dan Makau, serta Kosovo. Para anggota menunjuk ex officio anggota berhak suara. Semua anggota IMF merupakan anggota Bank Rekonstruksi serta juga Pembangunan Internasional atau IBRD. Demikianlah pembahasan kami tentang IMF. If there are further questions, please ask us. Thank you.